Istighfar itu minta ampun pada Tuhan. Ya, tentu saja dalam minta ampun itu tidak hanya ucapan istighfar, ya Allah aku mohon ampun, selesai, titik, tidak. Selain itu dia juga harus minta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah didolimi, mestinya seperti itu, sehingga alam mendukung. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang sangat penting di dunia itu yaitu Astagfirullahaladzim, atau ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahanku selama ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah semua kebodohanku. Ya Allah, ampunilah semua tindakanku yang zalim. Ya Allah, ampunilah semua perbuatanku yang tidak baik. Nah, itu intinya istighfar, mohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta jin, pencipta malaikat, pencipta dunia seisinya, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi ada kisah seorang kiai ditanya oleh muridnya, ya Kiai, kenapa jodoh saya jauh, saya sudah umur sekian kok tidak punya istri? Oh, itu gampang, coba kamu istighfar. Ada murid yang lain, santri yang lain tanya, ya Kiai, kok rezeki saya, rezeki keluarga saya kurang bagus, rezekinya seret, ya, kok kami sangat menderita? Kiainya menjawab, ya kamu, keluargamu istighfar saja. Nah, ada yang tanya lain lagi, ya Kiai, kok saya belum punya keturunan? Jawabannya sama, istighfar. Setiap ditanya jawabannya istighfar. Tentu banyak santri-santrinya atau cantrik-cantriknya itu setengah protes, kenapa seperti itu? Nah, dikumurkanlah sama dia, kalau kamu istighfar, semoga Tuhan, semoga Allah mengampuni dosamu. Setelah kamu diampuni dosa-dosamu, doa-doa kamu akan terkabul. Nah, seperti jawabannya. Oke, mari kita bahas ya, kenapa istighfar. Istighfar itu minta ampun pada Tuhan. Ya, tentu saja dalam minta ampun itu tidak hanya ucapan istighfar, ya Allah aku mohon ampun, selesai, titik, tidak. Ya. Selain diucapkan, itu dirasa, dipahami, kalau zaman itu dihayati, direnungkan. Jadi tidak hanya diucapkan, direnungkan. Ya, aku rezeki tidak lancar, mungkin aku dulu pernah berbuat dolim kepada banyak orang, dolim kepada ini itu, tetangga ini, akhirnya bisnisnya tidak daya mendukung secara jasmani maupun rohani, dunia kelihatan maupun dunia gaib, itu tidak ada dukungan, makanya usahanya tidak lancar. Makanya dia harus minta maaf pada Tuhan, ya Allah astagfirullahaladzim. Selain itu dia juga harus minta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah didolimi, mestinya seperti itu, sehingga alam mendukung dia berbisnis. Akhirnya karena alam mendukung, katakanlah bisnisnya bertani, alam mendukung, hujannya bagus, pada saat bertani dia tidak ada hama, nah seperti itu, akhirnya panennya bagus. Kalau dia berdagang juga, kok kemudian tidak ada orang yang preman-preman yang memeras, meminta, kemudian dagangannya, kalau dia bisnis rumah makan, kok selalu sehat seger, orang juga senang enak. Nah gitu. Kalau dia sudah beristighfar, menyadari dirinya punya kesalahan, dia akan selalu tersenyum, selalu welcome, berpikiran baik kepada orang. Nah akhirnya dunia atau auranya itu positif, dunia akan mendukung. Nah begitu. Apalagi ya jodoh, nah juga seperti istighfar,
Kemudian di dalam istighfar itu dia akan tidak hanya bicara tapi dalam hati, kenapa saya tidak mempunyai jodoh, merenung, dipikirkan, oh ternyata ada kesalahan ini, kesalahan itu istighfar. Nah kemudian dia minta maaf. Setelah istighfar minta maaf pada Tuhan, itu kan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, apa juga tidak perlu diselesaikan. Nah itu kenapa istighfar itu penting sekali. Istighfar itu adalah kunci sukses dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kalau orang Islam tentu saja tidak hanya istighfar, syahadat, sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah selain itu kan masalah wajib, ya, yang harus. Nah ya sunnahnya bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, senyum, ya, senyum itu juga sedekah, berpikiran baik, membantu tetangga, ya. Jadi membantu itu tidak hanya membantu uang, ya, membantu pemikiran, membantu ilmu, menolong dengan ilmu, menolong menunjukkan jalannya orang. Kalau jalan melihat paku juga disingkirkan, itu bentuk-bentuk implementasi dari istighfar. Nah seperti itu. Jadi istighfar dalam ini memang benar bisa mengobati semua kekurangan di dunia. Bahkan orang sakit juga bisa diobati dengan istighfar. Kalau sakitnya itu adalah sakit karena pikiran yang buruk, ya, pikiran yang buruk, ada rasa dendam, ada rasa iri hati. Nah kemudian kalau ada orang tetangganya punya mobil baru, irinya datang, adrenalinnya naik, dendamnya naik. Nah lama-lama hatinya rusak atau lambungnya rusak, kemudian merembet kemana-mana. Nah seperti itu. Kenapa istighfar? Nah itu yang saya sampaikan. Mungkin analisa saya itu banyak yang tidak setuju, tolong ditulis di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita dan kebaikan mendatangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.